Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Timothy Justin Raiman. Dan perkenalkan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rosma Nabilatul Syafiqoh dari program studi Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsuf Barat. Selamat menonton, guys. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa tokoh filsuf Barat. Yang pertama yaitu Bertrand Russell. Biografi Bertrand Russell. Bertrand Russell adalah seorang ahli matematika, filsuf, ahli sejarah, dan ahli logika. Dia dilahirkan pada 18 Mei 1872 di Trelew, Monmouthshire, Inggris. Pada usia 4 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan setelah itu, ia diasuh oleh neneknya hingga ia masuk Trinity College, Cambridge dengan beasiswa dalam bidang matematika. Kemajuan intelektualnya mulai berkembang. Ia perlahan-lahan pindah dari matematika kepada filsafat dan terus tinggal sampai tahun keempat di Trinity untuk membaca bagian kedua, Moral Science Tripos. Pada tahun 1895, ia memperoleh beasiswa di Trinity. Pada bulan Juli 1909, dalam kongres filsafat yang bertempat di Paris, ia bertemu dengan ahli logika Italia, Peano, dan melalui pertukaran gagasannya ia mengembangkan pikirannya mengenai identitas yang mungkin dari matematika dan logika. Hasil akhir dari ini adalah kolaborasinya dengan Whitehead yang menguji dalam program doktor di Trinity untuk menyusun prinsipia matematik. Karirnya dimulai dengan diterbitkannya German Social Democracy yang menunjukkan ketertarikannya akan politik. Dia mengajar bahasa Jerman di London School of Economics. Dia juga menulis 2 buku, The Principles of Mathematics di tahun 1953 dan Principles Mathematics di tahun 1910. Bertrand Russell meninggal pada tanggal 2 Februari 1970 di usia 98 tahun di Penrhyn Dewdrat, Merionethshire, Wales. Selanjutnya, pemikiran Bertrand Russell. Bertrand Russell termasuk dalam kelompok filosof kontemporer yang pokok kajiannya adalah persoalan logosentris, yakni pengkajian filsafat melalui analisis aturan-aturan kesesuaian kebahasaan. Pemikirannya mengenai tata bahasa logis yang digunakan sehari-hari merupakan suatu paradok terhadap para pemikir-pemikir Inggris yang cenderung mengedepankan ajaran idealisme. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa kesadaran adalah akses manusia terhadap dunia, dan pengetahuan manusia berasal daripada pengalaman, sehingga dapat dipahami dengan cepat dan tanggap dengan bantuan logika yang sesuai dengan realitas. Karenanya, realitas dapat dirasakan dengan adanya sensor atas fakta-fakta yang berupa sensasi-sensasi yang berasal inderawi. 1. Atomisme logis. Russell menciptakan gagasan pemikiran filsafat yang berbeda dengan pemikir yang lain, yakni atomisme logis. Melalui konsep ini ia telah dinilai berhasil mensintesakan pemikiran para filosof sebelumnya. Atomisme logis merupakan sebuah ajaran yang menyatakan bahwa semua entitas bersifat kompleks yang hanya dapat dianalisis melalui nama-nama yang secara logika tepat dan berupa keadaan partikular-partikular. Menurutnya, bahwa dunia memuat berbagai fakta yang sesuai dengan wujudnya tersendiri, seperti yang terpikir oleh akal. Dalam teorinya, terlihat jelas bahwa Russell termasuk ke dalam golongan empirisme. Atomisme logis Russell telah berhasil memberikan sebuah konsepsi logis mengenai realitas yang terjadi sehari-hari. Pemikirannya merupakan sebuah reaksi terhadap para Hegelian Inggris yang dinilainya sebagai sebuah pemahaman yang salah mengenai realitas. Idealisme Hegel dikatakannya sebagai sebuah ajaran yang tidak perlu untuk dikaji karena dalam sistem ajarannya, Hegel menyatakan bahwa realitas adalah satu dan realitas seluruhnya berupa pikiran. Russell menciptakan pemikirannya melalui bahasa yang berdasarkan formulasi logika. Secara mendasar, Russell mengemukakan alasan sebagai dasar pemikirannya adalah 1. Logika Frege, yang baru itu hanya cocok diterapkan pada ilmu hitung aritmatika, tidak untuk diterapkan pada cabang matematika yang lain. 2. Premis Frege, tidak dapat meniadakan berbagai kontradiksi yang terdapat dalam sistem logika formal tradisional. Dengan teori atomisme bahasa ini, Russell menawarkan
dasar-dasar logiko-epistemologik untuk bahasa. Artinya, Russell mengetengahkan antara fakta logika formal dan bahasa ideal. Dengan ini, Russell sebenarnya hendak menyatakan bahwa antara fakta dan bahasa harus sepadan. Bahasa digunakan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta ini dijelaskan olehnya bahwa fakta bukanlah benda-benda, melainkan adalah totalitas keberadaan indera dalam mempersepsikan. Baginya, realitas sesungguhnya merupakan totalitas fakta-fakta yang terbagi menjadi dua, yaitu fakta universalia, kesadaran akan alam semesta, dan fakta partikular, benda-benda. Russell mengemukakan teori kebahasaan yang di era postmodern ini dinilai sangat berharga dalam perkembangan filsafat, yakni bahwa antara fakta dan bahasa memiliki unsur isomorfisme, yaitu semacam kesetaraan antara realitas atau fakta dengan bahasa yang diungkapkan. Akan tetapi, realitas yang dimaksud Russell tidak hanya terarah kepada fenomena empirik, melainkan merupakan keperiadaan sifat universal. Selanjutnya, pemikiran yang kedua adalah proposisi atomik dan proposisi majemuk. Dalam pembahasan proposisi atomik dan proposisi majemuk, Russell menyatakan adanya kaitan erat antara struktur realitas dan struktur bahasa. Suatu proposisi disebut proposisi atomik apabila berupa proposisi yang berdiri dalam satu kalimat, yang mengandung realitas sederhana, tidak memuat unsur-unsur majemuk. Proposisi atomik yang telah digabungkan dengan proposisi lain dengan kata penghubung, misalnya yang, atau, dan sebagainya. Menurut Russell, kebenaran suatu pernyataan atau ketidakbenaran suatu pernyataan dalam suatu proposisi majemuk ialah tergantung pada kebenaran atau ketidakbenaran proposisi atomiknya. Karena proposisi majemuk ialah fungsi yang utama dalam proposisi atomik, di mana proposisi atomik tidak dapat dinyatakan benar atau salah, karena hal tersebut hanya bahasa yang dapat menentukan kesalahan atau kebenarannya. Karena proposisi atomik hanya bisa mengutarakan bahasa dengan unsur-unsur realita yang sederhana. Selanjutnya adalah Descartes. Beliau lahir pada 1 Mei 1881. Nama Descartes mengemuka di komunitas ilmiah setelah perkenalannya dengan Charles Dawson, seorang ahli paleontologi. Descartes melanjutkan studi di bidang paleontologi. Antusiasnya pada studi ilmiah tentang manusia prasejarah pun sudah mulai mengkristal. Descartes berasal dari sebuah keluarga bangsawan. Beliau dilahirkan dari pasangan Emmanuel dan Adele Teilhard Descartes. Beliau adalah anak keempat dari 11 bersaudara. Pada usia 17 tahun, ia masuk ordo Yesud dan ditaktis sebagai imam pada tahun 1911. Ia belajar filsafat dan teologi di Inggris. Ia sempat menjalankan tugas sebagai petugas medis pada Perang Dunia I, dan setelah itu ia menjadi profesor geologi di Paris. Beliau meninggal pada 10 April 1955 di New York. Karya-karya beliau berada dalam bidang filsafat dan juga teologi, seperti The Origin of Species, The Phenomenon of Man, dan lain sebagainya. Pemikiran Descartes. Descartes berupaya mendamaikan antara ilmu pengetahuan modern, khususnya pemikiran teori evolusi, dengan agama Kristen. Ajaran agama yang ingin didamaikannya dengan evolusi adalah tentang ajaran penciptaan. Ia berpendapat bahwa teori evolusi tidaklah bertentangan dengan agama. Justru sebaliknya, pemikiran evolusi dapat membuka kesempatan baru dan lebih luas bagi agama. Dalam usahanya ini, Descartes memandang seluruh kenyataan bukan sebagai kosmos yang statis, tetapi ada proses dalam tahapan-tahapan perkembangan dari materi menjadi kehidupan, kemudian roh, hingga akhirnya Kristus yang universal. Intinya, Descartes memandang Tuhan berada di belakang proses evolusi yang terjadi. Ia secara tegas menyatakan bahwa sejarah dunia ini adalah sejarah Tuhan. Dalam hal ini, menurut beliau, Tuhan sedang dalam proses menjadi, dan proses penjadian ini melewati sejarah dunia. Pemikiran Descartes ini sangat dekat dengan filsafat Hegel. Akan tetapi, berbeda dengan Hegel,
Pemikiran Desjardins bergerak dari bawah, yaitu dari dunia bergerak menuju kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam ciptaan yang berperan mendorong terjadinya evolusi. Yang berikutnya adalah Ludwig Wittgenstein. Beliau adalah seorang filsuf yang paling berpengaruh pada abad 20-an, memiliki kontribusi yang besar dalam filsafat bahasa, matematika, dan juga logika. Beliau berpendapat bahwa masalah filsafat adalah masalah bahasa. Beliau lahir di Wina, Austria-Hungaria pada 26 April 1889. Beliau merupakan filsuf yang lahir di Austria dan melanjutkan studi di Inggris. Beliau adalah murid dari Bertrand Russell, salah seorang filsuf Inggris ternama di Universitas Cambridge. Karya awalnya adalah Tractatus Logico-Philosophicus. Beliau meninggal pada 26 April 1951 pada umur yang ke-62 di Inggris. Pemikiran Wittgenstein. Beliau adalah penulis Tractatus Logico-Philosophicus yang merupakan sumber inspirasi kaum logis positivis dalam hal analisis antara pernyataan yang bermakna dengan pernyataan yang tidak bermakna. Dia menjelaskan melalui teori pemaknaan yang dikenal sebagai teori gambar. Dalam karyanya kemudian, Philosophical Investigation, dia mengoreksi pandangan awalnya dalam Tractatus dan lebih menekankan pendekatan holistik praktis dalam pendekatan terhadap persoalan bahasa. Pandangan ini mempengaruhi para filsuf yang menganut paham ordinary language philosophy seperti Gilbert Ryle. Filsafat Wittgenstein relevan bagi pengembangan filsafat bahasa, baik secara ontologis, epistemologis, ataupun aksiologis. Secara ontologis, permainan bahasa menunjukkan hakikat kehidupan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, alam, serta terhadap Tuhan. Secara epistemologis, setiap penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia memiliki aturan masing-masing yang sangat beragam serta tidak terbatas. Kemudian yang terakhir, secara aksiologis, penggunaan bahasa adalah sebagai sarana dalam berkomunikasi, mengungkapkan suatu makna.